Sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan materi seputar latihan soal CPNS. Halo pejuang CPNS, kali ini kami akan membahas mengenai materi seleksi kompetisi bidang all formasi CPNS yang kaitannya dengan rumpun pendidikan yang diinginkan instansi dengan regulasi atau tupoksi jabatan yang dilamar. Kami ingatkan untuk tidak men-skip video ini ya, karena setiap part memiliki informasi penting mengenai materi yang harus disiapkan dalam menghadapi SKB CPNS. Sebelumnya, tahukah kamu pada rekrutmen CPNS tahun lalu, banyak peserta SKB yang memperoleh nilai rendah. Bahkan, gagal lolos ke tahap pemberkasan karena ranking tidak memenuhi kuota kebutuhan. Kamu wajib banget nih melakukan hal ini. Yang pertama, analisa penyebab kegagalan. Yang kedua, menambah frekuensi latihan soal. Yang ketiga, mencari sebanyak mungkin referensi materi tanpa batas. Yang keempat, gunakan standar waktu penyelesaian soal. Hasil seleksi kompetisi bidang mempunyai peran penting dalam integrasi nilai akhir. SKB akan diambil 60%, sedangkan SKD akan diambil 40%, sehingga memperoleh hasil integrasi akhir. Perhatikan infografis berikut ini. Ingat, setiap instansi memiliki kebijakan mengenai pola dan komposisi soal yang berbeda-beda, namun harus berpedoman pada kisi-kisi mengenai tupoksi jabatan yang dilamar. Tim penyusun soal SKB ditetapkan oleh PPK instansi. Instansi adalah instansi pemerintah selaku pembina jabatan fungsional atau instansi pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyusun soal SKB. Pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perhatikan infografis mengenai kisi-kisi materi seleksi kompetisi bidang untuk jabatan fungsional teknis, dan jabatan pelaksana. Yang pertama, soal-soal yang muncul akan berkaitan dengan regulasi jabatan. Regulasi jabatan di sini, soal-soal berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan yang dilamar. Untuk materi ini, peserta dapat lihat di Permenpan dan aturan instansi mengenai jabatan yang dilamar. Yang kedua, mengenai latar belakang pendidikan. Biasanya, soal-soal yang muncul berkaitan dengan pengetahuan yang dibutuhkan instansi yang berkesesuaian dengan pengetahuan mengenai jabatan yang dilamar. Yang ketiga, mengenai literasi atau pengetahuan umum. Biasanya, soal-soal yang muncul berkaitan dengan program kerja instansi dan sasaran yang ingin dicapai instansi. Contohnya, nawacita. Jadi, kami ingatkan untuk rajin berkunjung ke web resmi instansi masing-masing dan mencatat materi yang dianggap penting dan akan muncul pada soal SKB. Perhatikan infografis contoh pengintegrasian soal-soal SKB pada bank soal sistem CAT.
Contoh instansi Pemprov atau Pemkab X membuat bank soal perumpun jabatan. Yang pertama, membuat bank soal yang berisi tupoksi atau regulasi jabatan rumpun perencanaan. Yang kedua, bank soal mengenai rumpun ilmu jurusan ekonomi. Dan yang ketiga, bank soal mengenai pengetahuan umum terkait program dan sasaran kerja instansi X. Lalu, soal akan diacak dan muncul 100 soal pada bank soal yang bernama Bank Soal Jabatan Perencanaan. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun materi persiapan seleksi kompetisi bidang? Yang pertama, buka informasi hasil seleksi kompetisi dasar dan tentukan jabatan yang dilamar apakah termasuk jabatan fungsional, jabatan pelaksana, atau jabatan fungsional teknis. Yang kedua, tentukan rumpun pendidikan yang instansi inginkan dalam jabatan yang dilamar. Yang ketiga, bedah materi persiapan SKB dan latihan soal. Contoh pengintegrasian soal-soal SKB pada bank soal sistem CAT. Perhatikan contoh hasil seleksi kompetisi dasar berikut ini. Ada 3 poin penting yang harus menjadi catatan pada hasil seleksi kompetisi dasar yang akan berkaitan pada soal yang keluar pada seleksi kompetisi bidang. Yang pertama, poin jabatan. Untuk kalian yang kesulitan menentukan jabatan yang dilamar apakah termasuk jabatan fungsional, jabatan pelaksana, atau jabatan pelaksana teknis, perhatikan kode singkatan pada hasil SKD seperti singkatan dari JFTEK berarti jabatan fungsional teknis. Kalau JF berarti jabatan fungsional, kalau tidak ada keterangan atau tidak ada kode berarti itu masuknya jabatan pelaksana. Yang kedua, poin mengenai jabatan yang dilamar. Contohnya, jabatan pembimbing kemasyarakatan kepala dinas sosial berikut ini bisa dibuka mengenai Permenpan yang mengatur tupoksi jabatan tersebut. Yang ketiga, yang sangat penting yaitu mengenai kebutuhan pengetahuan dasar berdasarkan lulusan pendidikan yang diinginkan instansi. Contohnya pada jabatan pembimbing kemasyarakatan, sekilas pemikiran kalian pasti soalnya hanya berkaitan mengenai ilmu sosial saja. Namun, jangan salah karena instansi menginginkan kebutuhan mengenai pengetahuan hukum, jadi harus dipelajari juga ilmu hukum yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Contoh soal yang berkaitan dengan ilmu pendidikan yang diinginkan instansi pada jabatan pembimbing kemasyarakatan kepala dinas sosial berikut ini. Ada 3 pendidikan yang dibutuhkan atau yang diinginkan instansi, yaitu lulusan ilmu sosial, ilmu psikologi, kemudian lulusan ilmu hukum. Contohnya seperti ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 mengatur tentang A. Pemberdayaan masyarakat miskin. B. Penanganan gelandangan dan pengamen jalanan. C. Sistem jaminan sosial nasional. D. Penanganan fakir miskin. E. Pedoman program perlindungan sosial. Suatu instansi tidak menutup kemungkinan untuk membuat soal perumpun jabatan. Di layar, kami sudah menyajikan daftar nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Yang perlu diketahui di sini ada kolom mengenai urusan pemerintahan, kemudian jabatan, kualifikasi pendidikan minimal, dan tugas jabatan. Untuk jabatan berkaitan urusan pemerintahan, yaitu perencanaan, jabatan yang serumpun adalah jabatan analis akuntabilitas kinerja aparatur, kemudian analis kemitraan, kemudian analis laporan akuntabilitas kinerja, analis manajemen risiko, sampai ke jabatan-jabatan lain yang termasuk rumpun perencanaan. Jadi, soal tidak menutup kemungkinan antar jabatan itu akan sama dan satu rumpun perencanaan. Berikut
Contoh soal SKB yang berkaitan dengan rumpun jabatan perencanaan dan keuangan. Soal nomor 1. Kebijakan ini untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kebijakan yang dimaksud adalah A. Keuangan negara, B. Komoditi negara, C. Anggaran, D. Sentralisasi anggaran, E. Desentralisasi anggaran. Soal nomor 2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang digunakan daerah untuk membiayai merupakan satu kesatuan yang terdiri dari A. Pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan pembiayaan, B. Pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan penerimaan daerah, C. Penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan pembiayaan, D. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan, E. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pengeluaran. Soal nomor 3. Suatu organisasi yang taat atau patuh pada kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan melalui A. Sistem administrasi yang kuat, B. Sistem pengendalian manajemen, C. Sistem transaksi yang memadai, D. Sistem pengendalian personil yang memadai, E. Sistem pemusatan organisasi. Soal nomor 4. Hakikat anggaran pendapatan dan belanja negara adalah A. Rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah, B. Rencana kegiatan pemerintah yang harus dikerjakan sesuai dana yang tersedia, C. Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR, D. Rencana pembangunan nasional yang disediakan pembiayaannya, E. Anggaran yang bersifat dinamis dan fluktuatif. Soal nomor 5. Dana alokasi umum dialokasikan masing-masing untuk kabupaten atau kota. Di bawah ini, pernyataan yang benar mengenai pernyataan tersebut: A. 15% untuk provinsi dan 85% untuk kabupaten atau kota, B. 12% untuk provinsi dan 88% untuk kabupaten atau kota, C. 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten atau kota, D. 11% untuk provinsi dan 89% untuk kabupaten atau kota, E. 12% untuk provinsi dan 85% untuk kabupaten atau kota.